A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang kami hormati, ada satu pertanyaan. Ustaz mau nanya, riya itu apa ya? Dan apa bahaya riya? Terima kasih. Baik. Riya itu ketika kita berbuat baik itu ingin dilihat, ingin dilihat supaya dipuji orang lain. Jadi ketika Anda bersedekah, niatnya bukan karena Allah, tetapi karena ingin biar dilihat orang itu dermawan, ya kan? Biar dilihat orang itu kita baik hati, biar orang dekat-dekat sama kita, ya kan? Kita mengajar, biar dilihat orang itu pintar, alim, ya kan? Kita menuntut ilmu, biar dilihat bahwa kita orangnya rajin sekali, kita belajar, dilihat kita rajin banget ya orangnya, bagus banget ya. Nah, itu namanya riya. Nah, itu nggak boleh. Karena riya ini sangat berbahaya. Amal perbuatan baik yang telah kita lakukan ketika tidak didasari oleh niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal perbuatan itu akan lenyap, akan berlalu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa kelak pada hari kiamat orang yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang meninggal karena syahid. Suatu kali dipanggil di pengadilan Allah itu, orang syahid. Kamu datang fulan. Ya, baik. Kamu dulu ikut berperang di jalan Allah? Ya, saya berikut berperang di jalan Allah. Lalu kamu syahid? Ya, benar saya syahid. Dilihatkanlah pahala waktu dia berjuang itu, waktu dia berjihad di jalan Allah, kemudian dilihatkan pahala-pahalanya, surganya, istananya, dan sebagainya. Wah, dia senang sekali. Oh, saya syahid. Akan pahala banyak yang akan dapat surganya. Tapi apa kata Allah? Hanya kamu telah berbohong. Kaget, berbohong. Orang udah jelas saya ikut jihad, saya menjadi syahid. Kenapa saya akan bohong? Ya? Karena kamu ikut berperang di jalan Allah, tetapi tujuannya bukan karena Allah. Kamu berjihad dengan tujuan supaya kau dipuji oleh manusia. Dan manusia waktu di dunia, orang-orang pada waktu itu sudah memujimu dan sudah menganggapmu sebagai orang yang hebat, orang yang membela agama Allah, dan kau meninggal secara syahid. Kau telah mendapatkan itu di dunia. Sekarang ganjaranmu adalah neraka. Oleh malaikat, orang itu diseret, mukanya di bawah tanah, diseret, dilempar di neraka. Kenapa? Karena dia riya. Didatangkan orang yang kedua. Orang yang kedua ini rajin sedekah. Panggil, kamu di dunia rajin sedekah? Iya benar, saya rajin sedekah. Dilihatin waktu dia di dunia, waktu dia sedekah. Senang dia kan? Wah, amal saya banyak sekali. Dilihatin orang-orang pahalanya, janji Allah itu surganya bagi mereka yang bersedekah. Wah, bangga sekali, senang sekali, Masya Allah. Senang sekali ya. Saya akan surga, akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi apa kata Allah? Tapi kau telah berbohong. Kaget, berbohong. Kan saya sudah sedekah. Itu buktinya banyak itu sedekah itu. Tapi kata Allah, engkau bersedekah karena supaya dengan niat supaya orang memuji kamu. Engkau telah berbuat riya. Dan orang-orang ketika di dunia sudah memujimu dan menganggapmu sebagai orang dermawan. Maka tempatmu sekarang di neraka. Masuk neraka dia. Datang malaikat, diseret dia mukanya di bawah tanah, seret, lempar dia ke neraka. Dipanggil orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini rajin membaca Quran, rajin mengaji. Ditanya, kamu waktu di dunia suka mengaji? Dari Allah, saya suka mengaji. Suka menghafal Quran, suka menghafal Quran. Dilihatkan Allah ketika amal-amal dia di dunia, sehingga dia suka ngaji.
Setelah itu dilihatkan pahala orang-orang yang suka mengaji, dilihatkan surganya, senang sekali dia. Oh, pahala saya luar biasa, saya akan masuk surga. Tapi kata Allah, tapi kamu tak berbohong. Oh, berbohong. Saya kan sudah ngaji, sudah apa itu buktinya saya ngaji macam-macam. Benar kamu telah ngaji sama Quran, tetapi niatmu bukan karena Allah. Kau niat supaya dipuji oleh umat manusia. Dan orang-orang dunia pada waktu itu telah memujimu. Nah, kau tidak berhak untuk mendapatkan surga. Tempatmu sekarang di neraka. Panggil malaikat, seret dia dengan muka di bawah dan lempar di neraka. Itu adalah balasan orang-orang yang bersikap. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu mewasiatkan kepada kita supaya terhindar dari sikap dia. Karena dia ini sangat berbahaya. Rasulullah SAW, ala ukhbirkum bima wa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Qulna bala faqal asyirkul khafi. Apa itu syirkul khafi? Ayyaquma ar-rajulu yusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulain. Jadi Rasulullah SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masih Dajjal. Masih Dajjal itu tidak ada fitnah di dunia yang lebih menakutkan dibanding Masih Dajjal. Ya kan? Karena Masih Dajjal itu dia membuat fitnah yang luar biasa, menjadikan orang-orang di dunia ini yang sebelumnya itu beriman menjadi tidak beriman. Kenapa? Orang butuh rezeki, dia kasih rezeki. Dia butuh kaya, dikasih kaya. Ini Masih Dajjal. Jangankan Masih Dajjal ya. Zaman sekarang orang ponari datang aja dengan membawa celupan air minum dari batu yang rebutan luar biasa ya kan. Ada yang aku bisa kaya raya hanya dengan menggandakan uang. Profesor pun bisa tertarik. Apalagi kalau Dajjal ini datang, habislah. Profesor juga bisa tertipu oleh orang yang aku bisa menggandakan uang, ya kan? Ini kan memalukan sebenarnya. Dan ini bukan Dajjal. Nanti ketika Dajjal datang, lebih mengerikan lagi fitnahnya. Tetapi ada yang lebih ngeri, lebih ditakutkan Rasulullah SAW dibanding fitnahnya Masih Dajjal. Apa itu? Faqal asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik tersembunyi? Ayyaqumar rajulu yusolli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Jadi dia sholat, tetapi sholat dia itu supaya dipuji oleh manusia. Dia sholat bukan karena Allah. Atau dia juga bersedekah tapi bukan karena Allah. Atau dia membantu orang lain tetapi bukan karena Allah. Tujuan utama mendapat pujian dari tetangganya, dari saudaranya, dari mertuanya, dari calon menantunya, calon mertuanya. Nah, ini masalah. Maka niat itu penting. Sebelum kita beramal, niatkan bahwa amal perbuatan kita itu hanya untuk Allah semata. Jangan niatkan kepada yang lainnya, karena yang sangat berbahaya. Amal perbuatan kita bisa hilang seketika ketika kita salah niat. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim mengatakan, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan bahwa amal kita itu tergantung terhadap apa yang ada dalam hati kita dengan niat kita. Kalau kita niat ibadah kepada Allah, kita niat pada Allah, insya Allah perbuatan baik kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Tetapi ketika niat kita hanya untuk riya, hanya untuk dipuji manusia, hanya untuk dijunjung manusia, maka kita hanya akan mendapat pujian dari manusia. Baik. Hati-hatilah, banyaklah beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 supaya kita terhindar dari syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.